Jumpa lagi dengan saya, Rina Susilawati. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang respon imun pada berbagai organ, dan kali ini kita akan membahas tentang mukosa. Mukosa merupakan salah satu jalur masuknya patogen. Kita lihat di sini bahwa pada mukosa sering terjadi berbagai macam infeksi, misalnya ini penyakit infeksi pada saluran nafas. Ini merupakan suatu penyakit yang banyak menimbulkan kematian. Sekarang ini kita sedang ada dalam kondisi pandemi COVID-19 dan Indonesia baru saja melewati puncak COVID-19 ini ya, dan menimbulkan banyak kematian juga di Indonesia ya. Dan penyakit yang lain misalnya pada intestinum terjadi diare yang juga memberikan kontribusi pada angka kematian di dunia yang cukup banyak. Infeksi lain seperti tuberkulosis, kemudian juga human immunodeficiency virus ya, hepatitis ya, kemudian cacing, itu juga merupakan infeksi-infeksi yang banyak ditemukan pada mukosa. Mukosa sangat rentan terhadap infeksi patogen karena satu, mereka sangat luas. 200 kali luas permukaan kulitnya, seluruh traktus respiratorius, traktus gastrointestinalis ya, kemudian juga traktus urogenitalis ya. Mereka sangat luas secara keseluruhan. Kemudian kalau dibandingkan dengan kulit, epiteliumnya lebih tipis. Pada kulit epiteliumnya cukup tebal ya, tetapi pada mukosa karena kita memerlukan untuk berbagai fungsi, mengambil oksigen, kemudian juga mengambil nutrisi misalnya, maka epiteliumnya biasanya hanya selapis atau 2 lapis saja, sehingga cukup tipis sehingga rentan terhadap infeksi patogen. Kemudian juga kita setiap hari memasukkan bahan-bahan dari luar, misalnya kita menghirup udara, dari udara yang kita hirup tadi kemungkinan ada patogen yang juga bisa masuk. Dari makanan yang kita makan kemungkinan juga ada patogen yang bisa masuk melalui makanan tadi. Karena itulah mukosa merupakan area yang sangat rentan terhadap infeksi patogen. Nah, di sepanjang mukosa kita jumpai banyak markas tentara kita, yaitu organa limfoidea sekundaria yang secara keseluruhan kita sebut sebagai Textus lymphoideus adjunctus mucosae. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai mucosa associated lymphoid tissue atau MALT. Ya. Kita lihat di sini kalau kita membuka mulut, kita bisa melihat tonsilla palatina. Kemudian kita tahu di sini ada adenoid dan juga ada tonsilla lingualis. Secara keseluruhan kita sebut mereka sebagai cincin Waldeyer. Kemudian pada ileum dengan endoskopi bisa terlihat sebagai tonjolan-tonjolan seperti ini pada ileum, dan kalau dilihat di bawah mikroskop kita lihat ada banyak agregasi limfositus pada mukosa. Ya. Kemudian appendix vermiformis juga demikian ya. Kita lihat banyak agregasi limfositus pada appendix vermiformis. Kemudian juga pada area-area yang lain, misalnya pada kolon, kita jumpai juga seperti ini, ada nodulus limfatikus yang tersebar, yang tidak membentuk struktur khusus, tapi kita jumpai banyak agregasi limfositus pada lamina propria. Demikian juga pada traktus respiratorius ya, dan berbagai organ yang lain, misalnya di sini pada kafum nasi ya, pada dinding kafum nasi kita lihat juga ada agregasi limfositus. Kemudian pada bronkus juga demikian, ada agregasi limfositus ya di sana. Kemudian ada beberapa nodus limfatikus yang berasosiasi dengan sistem imun mukosa, antara lain nodus limfatikus mientericus. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar
mukosa pada traktus digestivus ya. Seperti kita sudah tahu, epitelium di sini merupakan pertahanan pertama untuk mencegah patogen, mulai dari fisiknya ada taut erat atau sonula occludens, kemudian di beberapa tempat di traktus respiratoris ada silia-silia yang bisa mengusir patogen, kemudian ada glikokalix dan musin yang tebal mencegah patogen melekat, kemudian mereka juga memproduksi peptida antimikroba, misalnya pada traktus digestivus pada dasar crypta intestinalis kita jumpai selula panetensis yang memproduksi defensin. Kemudian pada sepanjang mukosa ini kita juga jumpai adanya mikroba komensal yang bisa berkompetisi dengan patogen sehingga mencegah patogen masuk ke tubuh kita. Kekhususan pada sistem imun mukosa adalah kita tidak ingin adanya inflamasi atau radang. Karena radang tentu saja akan mengganggu fungsi-fungsi penting kita seperti bernafas dan mengambil nutrisi dari makanan. Ya. Karena itu pada mukosa kekhususannya adalah mereka bisa secara aktif mengambil sampel dari patogen sebelum patogen itu menginfeksi tubuh kita. Jadi ada sel khusus di sini yang kita sebut sebagai epitheliocytus microplicatus atau M-cell yang bisa mengambil sampel patogen dari lumen. Nah, mereka mengambil sampel patogen dari lumen sebelum ada infeksi, kemudian mengirimkannya ke lamina propria. Di lamina propria, sampel patogen ini kemudian akan diambil oleh dendrositus untuk mengaktifkan sistem imun adaptif ya. Dendrositus juga bisa mengambil sendiri sampel dari lumen dengan menjulurkan sitoplasmanya hingga mencapai lumen ya. Nah, di bawah ini pada lamina propria di bawah epitelium yang ada epitheliocytus microplicatusnya, biasanya kita jumpai plaque sphere. Plaque sphere ini merupakan agregasi limfositus yang terorganisasi dengan baik ya. Jadi pada mukosa kita jumpai adanya daerah induksi ya. Daerah induksi dan nanti kita lihat ada daerah efektor. Apa yang dimaksud dengan daerah induksi? Daerah induksi ini adalah tempat sel-sel M tadi ya, epitheliocytus microplicatus mengambil sampel secara aktif dan kemudian mengirimkannya ke lamina propria, digunakan oleh dendrositus untuk mengaktifkan sistem imun adaptif. Jadi di sini kita bisa melihat ada folliculus lymphaticus dan juga ada area limfositus T yang ada di antara folikulus tersebut. Jadi proses pengaktifan sistem imun adaptifnya sama seperti yang sudah kita pelajari pada nodus limfatikus ya. Limfositus yang sudah teraktifkan dan juga dendrositusnya bisa kemudian pergi ke nodus limfatikus mesentericus dan di sana bisa juga mengaktifkan limfositus yang ada pada nodus tersebut dan sel-sel yang sudah aktif bisa kemudian masuk ke aliran darah. Satu kekhususan pada mukosa adalah sel yang teraktifkan di mukosa, limfositus yang teraktifkan di mukosa akan kembali ke mukosa. Tidak hanya pada daerah tempat induksi saja, tetapi pada area mukosa yang lain ya. Dan itulah yang kita sebut sebagai daerah efektor. Contohnya di sini pada intestinum, ini pada fili-fili ini juga merupakan suatu daerah efektor karena mereka mengandung banyak sel-sel efektor ya, limfositus efektor ya. Jadi pada epitelium didapatkan limfositus T sitotoksika. Mereka siap untuk mengeliminasi sel yang terinfeksi virus dan juga sel-sel yang mengalami stres pada epitelium. Kemudian pada lamina propria kita jumpai limfositus T helper, kemudian juga ada plasmositus ya. Plasmositus yang menghasilkan imunoglobulin A dan juga sel-sel sistem imun bawaan. Nah, plasmositus tadi menghasilkan imunoglobulin A pada lamina propria. Imunoglobulin A-nya ini kemudian akan dikirimkan ke lumen melalui epitelium dan proses ini kita sebut sebagai transitosis. Pada lumen,
imunoglobulin A ini bisa menetralkan patogen, melekat pada patogen, sehingga patogen tadi tidak jadi menginfeksi tubuh kita ya. Jadi hanya lewat saja pada lumen. Ya. Nah, pada mukosa tadi kita sudah mendiskusikan bahwa kita tidak menginginkan adanya inflamasi, tapi kita memasukkan berbagai bahan yang asing ya, tetapi kita butuhkan seperti makanan misalnya ya. Jadi pada mukosa kita membutuhkan adanya toleransi terhadap bahan-bahan tersebut. Caranya adalah mengaktifkan banyak dendrositus yang bersifat toleran. Jadi dendrositus yang bersifat toleran ini justru nantinya akan mengaktifkan limfositus T regulator. ASI ya, ASI yang diminum oleh bayi mengandung banyak imunoglobulin ibu. Nah, imunoglobulin ibu ini juga bisa berikatan dengan dengan makanan ya, ada beberapa yang bisa berikatan dengan makanan, dan ini membantu mengambil sampel makanan tadi untuk bisa sampai ke lamina propria. Pada lamina propria, dendrositus yang kemudian mengambil sampel makanan tersebut kemudian akan mempresentasikannya pada limfositus T CD4, tapi mereka justru akan menginduksi pengaktifan limfositus T CD4 tadi menjadi limfositus T regulator. Dan limfositus T regulator seperti kita ketahui mereka akan menghambat pengaktifan limfositus yang lain dan juga sel-sel imun yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan kondisi antiinflamasi yang mencegah inflamasi berlebihan pada sistem imun kita. Nah, regulasi seperti ini juga ditunjang dengan mikrobiota yang sehat ya, komposisi mikrobiota yang baik pada lumen. Ini juga memberikan sinyal-sinyal untuk meningkatkan toleransi tadi. Kemudian juga sinyal sistem saraf ya, sistem saraf juga melakukan regulasi untuk mencegah terjadinya inflamasi berlebihan. Dan kita tahu bahwa ketika satu hewan itu dipotong nervus vagusnya, maka mereka akan lebih rentan mengalami inflamasi akibat antigen-antigen dari makanan, mikroflora, dan juga patogen. Dengan demikian kita lihat bahwa nervus vagus, sinyal-sinyal dari saraf, itu akan meningkatkan lingkungan antiinflamasi dengan sitokin-sitokin antiinflamasi, TGF-beta, interleukin 10, dan juga mengaktifkan lebih banyak limfositus T yang bersifat regulator tadi ya, limfositus T regulator. Ya, terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat.